Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Firdaus Wajedi, MA PhD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Quran dan rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatah sebagai moderator beserta anggota kelompok 12 yaitu 1. Ajeng Nazwa, 2. Ingkasari, 3. Sultan Fatah. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenal kitab dan mufasir kontemporer di Indonesia. Sebelum kita mulai presentasinya, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi presentasi oleh kelompok 12. Terima kasih kepada moderator yang telah memimpin kegiatan pada kali ini. Saya selaku anggota kelompok 12 akan menguraikan isi presentasi ini. Yang pertama, pengertian tafsir kontemporer dan mufasir. Seorang mufasir adalah seorang yang mengartikan sebuah ayat dalam arti yang lain atau arti yang mirip dan merupakan seorang yang ahli dalam bidang tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, penjelasan mengenai makna-makna kitab Allah, serta mengesensikan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Dalam membuat kitab kontemporer dibutuhkan sebuah metode tafsir kontemporer. Metode tafsir kontemporer adalah metode penafsiran Al-Quran yang menjadikan problem kemanusiaan yang ada sebagai semangat penafsirannya. Sejarah tafsir kontemporer. Kemunculan metode tafsir kontemporer diantaranya dipicu oleh kekhawatiran yang akan ditimbulkan ketika penafsiran Al-Quran dilakukan secara tekstual. Dengan mengabaikan situasi dan latar belakang turunnya suatu ayat sebagai data sejarah yang penting, tafsir kontemporer yang merupakan kelanjutan dari tafsir modern mempunyai akar sejarah yang cukup panjang. Sejarah tafsir modern bermula dari kemunculan modernisasi Islam. Modernisasi Islam pun ternyata tidak ada begitu saja. Ia juga dipicu oleh modernisasi yang muncul di Barat. Modernisasi tafsir muncul karena masalah ketidakpuasan para mufasir modern terhadap karya-karya mufasir sebelumnya. Para mufasir modern ini berpendapat bahwa karya-karya mufasir sebelumnya tidak menyentuh permasalahan-permasalahan umat. Jadi, inti modernisasi tafsir itu kritik terhadap tafsir-tafsir klasik. Tujuan tafsir adalah memperjelas apa yang sulit dipahami dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga apa yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya dapat dipahami dengan mudah, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan. Berikut adalah syarat-syarat menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, janganlah sampai pembahasan-pembahasan ilmiah itu memalingkan kita dari maksud pokok mempelajari Al-Quran, yaitu mengambil petunjuk dan pengajaran. Kedua, hendaklah kita memperhatikan keadaan masa sekarang dan masyarakatnya. Tiga, pembahasan sebaiknya dapat menarik umat Islam untuk bergerak dan berusaha mempelajari Al-Quran dan mengambil manfaat dengan nikmat yang Allah berikan di alam ini. Dan selanjutnya adalah syarat-syarat untuk menjadi mufassir. Yang pertama, akidah yang benar. 2. Bersih dari hawa nafsu. 3. Menafsirkan lebih dulu Al-Quran dengan Al-Quran. 4. Mencari penafsiran dari sunnah karena sunnah berfungsi sebagai pensyarah Al-Quran dan penjelasannya. 5. Meninjau dari segi pendapat para sahabat karena mereka lebih mengetahui tentang tafsir Al-Quran. 6. Pengetahuan bahasa Arab dan segala cabangnya. 7. Pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. 8. Pemahaman yang cermat sehingga mufassir dapat mengukuhkan suatu makna atas yang lain atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas-nas syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingkasari dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai paradigma tafsir kontemporer. Paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir. Ada beberapa asumsi yang mempengaruhi paradigma tafsir, sehingga nanti akan memunculkan metodologi terbaru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa ungkapan Al-Quran akan selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat.
Asumsi ini memberikan implikasi bahwa problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer tetap akan dapat dijawab oleh Al-Quran dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus-menerus seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer. Yang kedua adalah teks yang statis dan konteks yang dinamis. Menurut Fazlur Rahman, seorang mufasir dituntut mampu menangkap ideal moral yang ada di balik teks Al-Quran yang bersifat literal dengan memperhatikan situasi sosio sampai historis masa lalu di saat teks itu turun. Kemudian ditarik lagi ke dalam situasi saat ini. Yang ketiga adalah penafsiran yang bersifat relatif dan tentatif. Secara normatif, Al-Quran diyakini memiliki kebenaran mutlak, namun kebenaran produk penafsiran Al-Quran bersifat relatif dan tentatif. Sebab, tafsir adalah respon dari mufasir ketika memahami teks kitab suci, situasi, problem sosial yang dihadapinya. Jadi, sesungguhnya ada jarak antara Al-Quran dan penafsirannya. Artinya, ketika seorang mufasir berhadapan dengan teks Al-Quran, maka sebenarnya ia sudah memiliki prior teks, yakni latar keilmuan, konteks sosial politik, kepentingan, dan tujuan penafsiran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik mufasir kontemporer. Karakteristik yang pertama adalah bernuansa hermeneutis dengan lebih menekankan pada aspek epistemologis, metodologis. Yang kedua adalah kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Quran. Ini dilakukan melalui hasil pembacaan ayat Al-Quran dari banyak keilmuan, dengan memanfaatkan berbagai keilmuan modern seperti filsafat, semantik, antropologi, sosiologi, sains, dan lainnya. Yang ketiga adalah ilmiah, kritis, dan non-sektarian. Dikatakan ilmiah karena produk tafsirannya dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai mufasir dan sikap menerima kritik dari komunitas akademik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai adab-adab mufasir. Yang pertama adalah niat dan tujuan yang baik. Karena setiap amal perbuatan tergantung kepada niat. Yang kedua adalah berakhlak mulia, karena mufasir adalah bagaikan seseorang pendidik yang didikannya tidak akan mempengaruhi jiwa seseorang selama ia tidak menjadi panutan kepada masyarakat untuk meneruskan budi pekerti yang mulia. Yang ketiga adalah taat dan beramal, karena suatu ilmu akan mudah diterima oleh orang-orang yang mempraktikannya berbanding dengan orang-orang yang hanya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Yang keempat adalah berjiwa mulia, karena seorang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi perlu menjauhkan diri daripada masalah-masalah yang dianggap remeh dan tidak pula mengharapkan pangkat dan penghormatan manusia. Di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa manusia beriman pada kenyataannya adalah orang-orang yang sangat bermurah hati. Yang kelima adalah bersikap tawadu atau rendah hati dan lemah lembut. Karena kesombongan ilmiah adalah dinding yang menghalangi seseorang yang berilmu dari pemanfaatan ilmunya kepada dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang keenam adalah tegas dalam menyampaikan kebenaran, karena jihad yang paling utama ialah menyampaikan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Yang ketujuh adalah mendahulukan orang-orang yang lebih utama dari dirinya sendiri. Seseorang mufasir seharusnya tidak gugup untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran di hadapan mufasir yang lebih pandai pada masa mereka hidup. Juga tidak wajar merendahkan mufasir lain setelah mereka meninggal dunia. Yang ke-8 adalah menggaris dan menemukan langkah-langkah penafsiran secara ilmiah dan sistematik, seperti memulainya dengan menyebut asbab al-nuzul, arti perkara, menerangkan susunan perkataan, memberikan penerangan kepada aspek-aspek balaghah dan i'rab yang mana penentuan makna tergantung padanya.
menjelaskan makna umum dan menghubungkannya dengan kehidupan sebenarnya yang dialami oleh umat Islam pada masa itu, serta membuat kesimpulan dan menentukan hukum. Saya, Jeung Najwa Az-Zahra, akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dan juga kitab tafsir kontemporer di Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu Kiai Haji Abdul Rauf As-Singkili. Beliau merupakan seorang ulama besar asal Aceh dan juga menjadi pelopor tafsir di Nusantara. Yang kedua, Kiai Haji Muhammad Shaleh bin Umar As-Samari. Beliau merupakan guru para ulama di akhir abad ke-19. Beliau menulis kitab tafsir berbahasa Jawa dan kini ia telah menandai perkembangan tafsir di Indonesia. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Sanusi. Beliau merupakan seorang ulama asal Sukabumi yang menulis kitab tafsir mulai tahun 1930-an. Salah satu karyanya yaitu kitab tafsir 30 juz yang berjudul Raudhatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran. Hingga kini, beliau telah menulis 75 kitab dengan ragam keilmuan. Kemudian yang keempat yaitu Buya Hamka. Beliau merupakan mufasir Indonesia setelah kemerdekaan. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Azhar. Ia mulai merintis penulisannya melalui pengajian subuh di Masjid Al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru pada tahun 1958. Yang kelima, Kiai Haji Bisri Mustafa. Nama aslinya adalah Mas Hadi. Kemudian setelah pulang dari Mekah pada tahun 1923, ia mengganti namanya menjadi Bisri Mustafa. Beliau merupakan mufasir asal Rembang, Jawa Tengah. Karyanya yang paling populer adalah Al-Ibris li Ma'rifat Tafsir Al-Quran Al-Aziz yang berjumlah 30 juz. Kemudian yang terakhir yaitu Muhammad Quraish Shihab. Beliau dikenal sebagai seorang pakar tafsir kontemporer yang merupakan lulusan Universitas Al-Azhar Mesir. Tafsir Al-Misbah adalah tafsirnya yang paling monumental yang terdiri atas 15 judul. Kemudian kitab tafsir kontemporer di Indonesia. Yang pertama yaitu kitab Terjemahan Mustafid yang merupakan kitab tafsir pertama di Indonesia dengan menggunakan bahasa Melayu. Kitab ini karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau menyusun kitab ini dengan metode tahlili, yaitu menjelaskan kandungan ayat berurutan sesuai dengan ayatnya. Syekh Abdul Rauf menjelaskan lebih dulu nama surahnya, baru kemudian jumlah ayat, tempat turun baik makiyah madaniyah, asbabun nuzul, bacaan imam qiraat sampai kandungan ayatnya. Yang kedua, kitab tafsir Faid Ar-Rahman karya Kiai Haji Muhammad Shaleh. Kitab ini disusun dengan berbahasa Jawa karena pada saat itu Kiai Haji Shaleh merasa masyarakat muslim masih lemah soal agama, sehingga ia menyusun kitab ini dengan metode ijmali, yaitu metode yang mudah dipahami, singkat, dan cocok untuk para pemula yang baru belajar kitab tafsir Al-Quran. Kitab ini pertama kali dicetak di Singapura pada tahun 1894. Kemudian yang ketiga, kitab Raudhatul Irfan fi Ma'rifat Al-Quran karya Kiai Haji Sanusi yang dicetak pada tahun 1930-an. Kitab ini terdiri dari 30 juz berbahasa Sunda. Tujuan penafsiran ini agar masyarakat Sunda mudah dalam memahami dan mendalami bacaan Al-Quran. Tafsir ini juga menggunakan metode ijmali. Yang keempat, kitab Al-Azhar karya Buya Hamka. Tafsir ini dimulai dari surah Al-Kahfi. Kitab ini juga menjelaskan latar hidup Buya Hamka dengan lengkap. Beliau menafsirkan watak masyarakat dan corak sosio-budaya masyarakat pada saat itu. Tujuan tafsir ini untuk memperkuat hujah para mubaligh dan mendukung gerakan dakwah. Yang kelima yaitu kitab tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Kitab ini menggunakan metode tahlili yang juga menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan ayatnya, dan juga mengaitkan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan hukum-hukum alam yang terjadi di masyarakat Indonesia.
Yang terakhir yaitu kitab Al-Ibris Lima Rifat Tafsir Al-Quran Al-Aziz karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Kitab ini berjumlah 30 juz dan pengerjaannya kurang lebih 4 tahun sejak tahun 1957 sampai 1960. Kitab ini aslinya berbahasa Jawa, namun telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti bahasa Sunda, Indonesia, bahkan Belanda, Inggris, dan Jerman. Baik teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tafsir merupakan ilmu untuk memahami dan menjelaskan kandungan dari kitab Al-Quran. Kitab kontemporer ditulis menggunakan metode kontemporer yang menjadikan problem manusia sebagai subjek penafsirannya. Kemunculan metode tafsir kontemporer ini dipicu oleh kekhawatiran para mufasir kontemporer terhadap kitab tafsir klasik, yang tujuannya untuk menjelaskan yang sulit dipahami dari ayat Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran, kita harus mengetahui syarat penafsirannya. Begitu juga untuk menjadi mufasir, kita harus paham syaratnya agar menjadi mufasir yang baik. Dalam tafsir kontemporer, kita perlu mengetahui pemikiran yang memunculkan metodologi dan ilmu-ilmu baru. Mufasir kontemporer juga mempunyai beberapa karakteristik dalam penafsirannya. Jadi, teman-teman, kitab-kitab tafsir dan tokoh-tokoh mufasir kontemporer di Indonesia juga perlu kita ketahui agar membuat kita termotivasi untuk mengetahui lebih jauh tentang kitab dan tokoh mufasir kontemporer di Indonesia. Sekian penjelasan mengenal kitab-kitab dan juga mufasir kontemporer di Indonesia. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung kegiatan pada kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 12 yang telah mempresentasikan materi pada kali ini. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.